Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Para asatidzah, bapak-bapak, anu Gusti kuring dihormat, teu hilang oge para ibu, masya Allah, rampok ya, para bidadari surga. Ini pede. Ya, siapa yakin we? Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, puji syukur hanya karena Allah yang telah menggerakkan hati dan anggota tubuh kita untuk senantiasa terus berada dalam kebaikan. Kebaikan yang puncak adalah ilmu, majelis ilmu, dan ketaatan yang istimewa adalah rezeki yang utama. Rezeki yang spesial yang tidak diberikan kepada sembarang orang itu adalah rezeki taat. Rezeki harta dipasihan sadayana, nu iman nu kafir. Rezeki jabatan sadayana, nu bodoh nu pintar dipasihan. Tapi kalau rezeki taat spesial, hanya orang-orang tertentu saja. Karenanya berbahagia kalau kita bisa menyempatkan di pagi hari yang cerah ceria ini, kita bisa ngaji. Ya, sementara orang lain mungkin gak sempat, sibuk, dan mungkin banyak urusan-urusan duniawinya karena dianggap belum sempurna, belum selesai. Padahal bagi kita mah santai aja. Ya, dan dunia mah tidak akan pernah selesai. Selesainya kapan? Nanti di akhirat selesai. Ya, badai itu. Oke lah. Kita cari ya selalu. Jadi simpuling sok ngabayarkeun lamun simpuling can siap maut berarti memang amal soleh rudet kene. Iya. Banyak kan orang-orang tua kita itu yang aduh cek asa geus bosen cenah hidup ini. Asa geus capek. Kumaha tuh hayang uwi. Ya kan? Berarti udah siap dengan segalanya. Dan itu keyakinan yang luar biasa. Keyakinan itu harus dibangun. Seperti ibu tadi, bidadari surga. Amin. Surga teh jeung ahli Masjid Darul Rahmah asa geus dikolokak dikolokak kanon
kita sudah dibahas gitu ya, asal geus deket gitu ya, asal geus deket asal yakin. Dah ini tuh yakin mah ragu ya, ragu-ragu orang benar tuh masuk surga. Makanya timbul omongan yang meragukan bagi orang lain. Ngaji we muni asa pangsebutna segala anu geus yakin wae masuk ka surga. Mending kene urang campuh cenah kitu urang boga sambut. Padahal teh yakin ya. Tapi bahkan yang semakin sesatnya yakin masuk ke neraka. Iya, nantang. Iya kan? Nah, tuh kembali lagi karena neraka. Nah, kalau orang berani begitu berarti ucapannya tidak mengandung spirit keimanan. Imana leungit. Benten jeung ahli ilmu. Kalau ahli ilmu itu ketika disebut nama Allah, ketika disebut perkara-perkara gaib, mulai bangkit. Kasiun. Ketika disebut surga, ya Allah, ingin kita menjadi bagian di dalamnya ya Allah. Kenapa? Karena tahu surga isinya apa. Emang ada bocoran gitu? Orang bocoran sih gak bisa ya, orang dalam sih kan. Ada gak bocorannya? Di mana? Barakallahu fiik. Di Al-Quran. Makanya bacaannya penuh keyakinan, bukan sombong. Amin, insya Allah dapat ke surga. Iya kan? Nah, namun ayeuna ragu-ragu mah kamu naon itu ibadah, kamu naon iman. Buat apa? Iya kan? Kita iman teh karena ada yakin. Ke masjid yakin. Pokoknya malam urang di saf yang pertama, maka di surga lagi di VIP. Iya. Iya kan? Karena ada keyakinan, dan keyakinan itu bagian dari ilmu. Kalau orang masih ragu, jangankan dia menjadi penghuninya tentang surga dan neraka, dia masih menang, ngelemang gitu. Ya teh surga teh aya, neraka teh aya gitu. Ya sampai gitu, udah itu gangguan keimanannya semakin tebal. Kenapa ada gangguan keraguan? Tadi support sistem keyakinan itu sehingga kita yakin tentang surga, tentang apa adalah Al-Quran. Sebaliknya, kenapa kita ragu-ragu tentang perkara gaib? Jawab Pak Bu, karakter beres tau siapa? Ulah cari cingwe sok bantuan simkuring. Ya kan? Kenapa? Ya, kalau yakin baca Quran, ya, bapak-bapak di daerah, udah di kota-kota masih nggak ada orang yang tidak mau beragama, dijauh dari Al-Quran segala macam. Terus di mana tuh ragu-ragu itu? Karena baca sumber informasi yang penuh dengan informasi kabar-kabar Ahok, bukan hoax. Banyak berita-berita hoax. Ya. Kita belajar secara sederhana, pelan-pelan Bu, sebelum kita masalah definisi. Karena ini Masya Allah judulnya bagus, saya teh makalah kemarin bikin 5 halaman, tapi disilir tinggi halaman weh. Lalu saya kira-kira namun halaman geus dari puntos weh orang nulisan weh. Kayak ini baca gitu. Ya soalnya sini saya bahas rada-rada akademik gitu. Raka-raka ada akademik, yang maksudnya siga mahasiswa ya. Ini juga kan mahasiswi jelita. Jelang 50 tahun lebih. Ya. Dan saya biasanya saya juga sok rada burem auranya. Ya, karena biasa mahasiswa yang cerah. Ya, biasanya. Kan apa-apa. Jadi sebelum memahami ini, kemarin kenapa demo mudah tersulut provokator? Kenapa? Karena bacaannya hoax, karena bacaannya mudah terhasut gitu. Jadi lamun orang mau ngalian misalkan sumber agama, punten di TikTok, di Facebook misalkan, maka bakal penuh dengan kepalsuan. Kalau kita tidak tabayun,
Leuwih dan ngaji kita ada proses tabayun, klarifikasi. Siapa yang ngomongnya, bagaimana kualifikasinya. Tadi mana sampai usah disebutkan CV-nya, kurikulum vitae. Ya kan timana bisi Ustaz, ugal-ugalan, abal-abal, iya, perlu referensi ilmu itu. Gimana, nggak sembarang orang. Punten banyak yang saya DM ya, beberapa ustaz-ustaz selebritis yang kemudian salah fatwa. Ya kan, fatwa dengan seenaknya, nggak boleh itu. Udah masa sesat, tapi menyesatkan. Kenapa? Ilmunya belum mumpuni. Ya, ilmunya belum mumpuni. Nah ini pentingnya belajar. Pentingnya belajar langsung, makanya dalam proses ilmu itu harus ada yang disebut dengan talaki. Sudah apa Pak? Talaki. Talaki itu apa? Terbuka salaki. Talaki itu datang, ngejujug, nyucruk. Ya, gambarannya masih ga bawang bodas, mawar bodas. Ya, dicucuk, anggang, diteang gitu. Ya, di seperti halnya Nabi SAW ya sebagai maha guru kita, belajarnya itu nyusruk dari Mekah sampai ke Gua Hiro, Tuturubun, bahkan monok di situ dah. Karena mau apa? Mau belajar talaki ke malaikat Jibril. Ya, ke malaikat Jibril datang sono mau naik kalbu. Ya, ada yang pernah naik ke Gua Hiro? Kagak lumbu, ada yang pernah. Ya misalnya itu teh saya nyoba kan ABG mungkin saya jam setengahan lah gitu ya. Kita 2 jam setengah bengek. Iya ke atas itu, ke atas ngesaku ya Allah. Tahu kan ternyata sama kerpanasnya jadi istri ada teh jadi udah. Jadi teh gajeng emosi gitu. Ya saya masuk, bari jalan itu udah diperbaharui kan, bari terjal gimana, ya Allah, barinya lira, Nabi TK pungkur, ya kan, luar biasa mencari ilmu, mencari informasi yang benar tentang informasi langit, keumatan, bumi, kemanusiaan, semuanya, kenabian, kerasulan, pengen cari informasi kita dari mana? Sebab saya yakin bahwa tradisi yang dikembangkan oleh kaum jahiliyah itu bukan ini yang mengajarkan, bukan Tuhan yang mengajarkan ini. Bukan Tuhan kami siapa sih yang memerintahkan kita hidup, untuk apa kita hidup. Kita hoyong merenungkan itu. Makanya Nabi datang ke Gua Hiro dan Masya Allah ya, saya juga sempit ya, tiis banget gitu. Saya juga masuk ke sana, cicing, begina batu, berinya rame. Ya, akhirnya sebab gak dapat wahyu, ini keluar dulu. Ya, emang enak, ini tugas besar, ini SK alam semesta. Nabi itu dikasih SK alam semesta. Dan Nabi itu sampai bergetar, panik, buktinya diulang-ulang membaca itu. Makanya kita jadi murojaah. Karena itu tradisi sunnah, bukan tradisi, sunnah yang pertama yang harus kita pegang sebagai umat yang beriman adalah apa? Sunnah yang pertama itu adalah apa? Masya Allah. Kelihatannya Bapak Ibu di Galur rumah ini tawaduknya luar biasa gitu ya. Jadi saya ngajak cuma bisa disebut ria gitu ya. Padahal udah tahu itu kelihatan menjaga keikhlasannya itu. Ya, mari culang cileng kita oke Pak. Membaca, mengejak, menghafal. Itu ikro, tradisi reading itu teh. Tradisi reading sekarang baca udah tergeser dengan tradisi scrolling. Ngebacanya selewat gitu. Makanya tinggal jempol. Negarin dulu. Iya, obat tinggi terus gitu. Iya. Jadi itu teh bacaan itu mempengaruhi sikap.
attitude, akhlak, moral, tingkah. Dan ini sudah dibuktikan ketika scrolling itu, ketika otak loncat-loncat, tidak masalah pembunuhan, politik, kerusuhan. Jadi itu, ini asal pangliwur nawe. Ya, mulai ya pembunuhan di mana, siul, terus non panik, segala bercampur, diaduk-aduk gitu, dalam waktu beberapa menit. Ini merusak apa? Beda ketika kita mendekati Al-Quran yang ada itu ketenangan. Ketika ningali mushaf we geus heulah ieu. Saking tenang gitu. Pas dibuka teh ngapes we. Kan luar biasa. Nah, itu. Jadi itu saya sebagai prolog aja dulu ya. Langsung kita ke TKP aja, ke makalahnya. Dan saya coba bahas ini secara singkat dan sederhana. Ngarah beres. Soalnya hari pengajian sok enak beresnya, ya kan? Terus beres walaupun dalam menjalannya berat gitu ya. Ya itulah, karena ini membuktikan sebagaimana baca Al-Quran tadi, ini membuktikan besarnya pahala, efeknya besar. Ya, nanti saya coba perbandingkan ya antara gimana antara ngaji offline, ngaji offline itu ke mushaf yang mati. Artinya nggak online, nggak digital, mushaf gini, jadi dibuka. Dengan ngaji online, misalkan di YouTube atau ngaji online di tingkatan, saya harus sebut mereknya memang, di TikTok, di Facebook, di Instagram, karena ini sudah beda-beda. Saya mengamati, jadi isu yang dibawa ini. Jadi nanti ada yang dikembangkan oleh mereka itu orang-orang pintar itu algoritma. Algoritma itu akan membentuk habit. Jadi gini. Liur kan Mbak, Bu? Liur udah. Itu tadi bahasa singkuritnya udah mulai menguasai tina bahasa Maradang. Hari algoritma teh jalur. Jadi lamun ibu mukaan dangdutan, kan dangdutan terus. Jadi lamun ibu muka nyanyian, ya nyanyian terus. Lamun ayeuna Bapak Ibu suka karena ceramah terus. Terus ada, nah itu algoritma. Dan ini nanti akan membuat habit itu kebiasaan dan teman atau lingkungan. Kita juga dua ya komunitas, mengali touring, gitu ya. Sok sana aja kamu untuk boga motor di imah cicing, mengali batu, gitu. Iya kan? Pas ada kemiluan poho, atau boga motor, akan sepeda, gitu. Ya misalkan, nah itu jadi membentuk komunitas itu akan seperti itu. Nah kita itu ada di zaman itu secara sadar atau tidak. Nah bagaimana cara melawan itu? Ternyata singkuring ngaji itu kembalinya ke solusi yang konvensional. Solusi yang konvensional teh yaitu antisipasi anu dipapatahkeun ku kolot urang kapungkur. Pada kudu tahajud, kada poho sholat, kayak gitu. Ternyata itu jadi pendidikan yang dasar untuk rohani seorang yang beriman. Kita lihat, membangun akhlak muslim yang hakiki. Emang ayat itu kan palsu, ayat ya pencitraan itu namanya. Ini yang hakiki itu seperti apa? Ketika ada customer service bank seri, apakah serinya palsu atau asli? Suudon berarti akhlaknya ini akhlak rendah. Gak boleh gitu. Ketika ibu lebet ke pesawat, ini gambaran nih, apakah senyum itu akhlak, apakah senyum itu attitude, nanti kita lihat, ya kan? Ketika ada pramugari senyum, Bapak Ibu lebet ke pesawat, apakah senyum pramugari itu ikhlas? Saya tahu semua doing deh, ya, nah jelas kita kepingin Bapak. Jelas kita tidak bisa menilai dalam hati seseorang, cuman kita menilai dengan lahiriahnya. Fahkum bidzawahir. Kalau kita menghukumi orang, lihatlah zohirnya, walaupun jangan disimpulkan kondisi hati.
ngertinya. Sabar si guring katus tertipu ketika senyum pramugari, duh alhamdulillah, duh seri-seri, pas di luar baru boleh digegetan, ya pada gelis gitu, dengan Pak, oh ternyata langsung saya bilang, Pak, ternyata senyum itu palsu, hanya sesaat di pesawat saja, kayak gitu, cie-cie kayak gitu nanti, ya kan, itu senyum profesi. Ya kan? Senyum yang bagian dari lahiriah, respon ke orang, itu namanya attitude, bukan akhlak. Ya kan? Bukan akhlak. Terus ibu juga kemudian senyum, gitu kan akhlak senyum itu sedekah. Lamun teu boga duit seuri gitu. Ya kan? Lamun teu duit seuri, cuma keur mah teu boga duit. Keur mah teu bisa sedekah aja. Kita teresepeun batu. Ya kan? Nah, ketika kita punya kemampuan untuk tersenyum, maka kita bisa bersedekah kepada orang lain. Tapi nya ulah sembarangan gitu kan, kita bukan duit ke jalan, ya paling bener dicana kudu Bu ayo urang ke rumah sakit ya kan. Nah itu bukan berarti begitu, jadi ada respon bukan berarti kepada yang bukan mahram, kepada siapa senyum begitu, saya enggak juga, ya kan, berarti ada aturannya. Nah, untuk mengerti itu, kita cepat aja bahas teorinya. Surah Al-Baqarah 152, Salutu 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah, berzikirlah kepadaku, beribadahlah kepadaku, adzkurkum, maka aku pasti akan mengingatmu. Washkuruli, dan bersyukurlah, wala takfurun, dan jangan kau ingkari. Allah mengajarkan bahwa manusia itu selalu pamrih, pasti menginginkan feedback. Feedback itu balasan dari apa yang dia kerjakan. Namun manehna senyum ke orang lain ge kudu senyum. Lamun manehna senyum tapi nu disenyumi laka baeut, pasti keur si gue eta judes bisa, padahal mungkin teu katingali, ya kan? Bisa jadi punten saya kamari pisan salah sangka itu jualan tapi teu ngomong-ngomong ku masih kan cing pansikeun geus beres khotib Jumat beres aya nu nawisan pek teh naon teu tiasa nyarios. Iya kan? Allahu Akbar. Makanya tabayun sing leres bisi keur barusuheun hese bukakeun kieu nyeri gitu kan. Rajin ayeuna mun ayeuna di jare pepengkeun bibirna lakat bari ceurik da meureundan ka betot misalkan. Nah, pasti kalau seseorang ngasih makanan, dia berharap akan dibalikan lagi makanan. Itu fadhkuruni adzkurkum. Jadi bolehkah kita pamrih? Ibu pengawasan ka dia hoyong naon? Ya, hoyong ilmu, hoyong pahala. Berarti manusia mah teu lepas tina pamrih ngan ulah salah paham. Kita memintanya jangan kepada sesama kalau kebaikan mah. Ya kan? Kalau kebaikan mah jangan ke sesama. Walaupun tetap soal feedback ini harus diajarkan. Nah, kalau si AA misalkan mantuan si Ade, misalkan tugas, kemudian si Ade nanti kudu mere hadiah, misalkan gitu. Itu harus dibiasakan. Biar apa? Proses syukur itu teh. Ya kan? Bukan, oh kecenok ya kan harus ikhlas. Seseorang itu jangan mengharap balasannya. Iya, tapi anggar itu. Ya, nah itu jangan sampai diciptakan. Biar ada harmoni di keluarga, maka harus feedback. Seperti gini, punten. Ibu sebagai istri ngelayanan ke suami, ya kan? Ay suaminya semena-mena.
terus disayagikeun segala rupana, dipakehankeun erek ngajina segala macam, disayagikeun sepatuna, bahkan motorna dilapan, koperna ge dipangulan. Udah memang tukang manul baheula. Wah, ibu layani semuanya. Kemudian laki teh semana-mana, ADRT misalkan menempeleng, memarahi, membentak-bentak. Atuh cek istrinya, atuh cenah meni asa teu bari sarana pisan. Apa kata suaminya? Kamu tuh mintanya sama Allah. Harus lillah karena Allah Ta'ala. Perintah. Bisa. Ya bisa. Ya, namun ibu udah banyak ininya. Saya nih, apa yang membuat saya pribadi nih Pak? Namun yang ngambek ke istri, anu pika keuleun. Memang istri mah kitu ujian teh. Seueur pika keuleun. Tapi kalau saya ingat sakitnya, hilang. Sakitnya apa? Sakitnya melahirkan. Iya kan? Saya mampu nggak? Saya mampu bisa. Ya, selama berbulan itu sebagai seorang ibu, seperti istilahnya gitu. Ya, nah itu yang luar biasa. Ya, nah itu diantaranya satu feedback itu balas kasih, terima kasih dan balas kasih itu adalah satu proses syukur. Tapi kadang memang bagi orang yang beriman itu diuji, diajak ngadon ngajerbengan, dibere ngadon ninggang. Ya kan? Nah banyak. Seperti Abu Bakar kan dulu pernah menyelamatkan janda-janda ya, memberikan kafalah, memberikan beasiswa. Tapi kemudian apa? Ketika ada berita Siti Aisyah dituduh zina, dituduh selingkuh. Siapa? Janda-janda itu yang ngomongkan di WAJ, Mas Abdul janda itu udah. Ya kan, sama Abu Bakar itu, aku orang mau diberi dari geus ngarusak reputasi nama keluarga saya, ya kan? Akhirnya ditegur sama Allah. Ya, nah itu bagaimana cara menyikapi yang seperti itu. Nah itu nanti bagian dari akhlak. Ya ayyuhalladzina amanu stainu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Jadi orang yang sholat nih saya akan mendapatkan kesabaran. Kesabaran itu bukan hasil yang apa yang harus dilakukan Ustaz ketika saya tidak sabar? Ya sabar. Kumaha cerita berarti bisa sabar udah. Ya kan? Sabar gak bisa. Saya juga bahas mah gampang. Ya kan? Bahas mah gampang. Gak ngasih contoh gampang. Tapi ketika ke diri, Masya Allah, susah. Ya kan? Nah, kalau kesabaran saya hilang, kalau kesabaran saya tidak tahan, berarti sholat saya kurang khusyuk dan tenang. Gitu Pak. Ternyata bapak-bapak anu rajin ke masjid ketika pas azan, terus berada di saf pertama, itu kesabarannya luar biasa. Jadi sabar. Ya, sabar itu nanti manjingna karena istiqomah. Jadi bagaimana belajar sabar? Belajar sholat. Ya kan? Karena sholat innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kayak gitu. Jadi kalau udah sholat, pas balik sholat, ternyata senangnya, kamu sih senang burang, panik aja. Berarti sholatnya itu benar. Ya, lama ya, senang sholat, senangnya, senang, atas surga merinan tila. Ya, bisa jadi. Barakallahu fiik. Ya, nah itu. Jadi antara sabar dengan sholat. Apa yang disebut akhlak? Akhlak tuh ini masalah teori besar. Teori besar akhlak itu adalah tabiat, perangai, kebiasaan, karakter, dan standar kebaikan yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Ini kenapa disebut dari Al-Quran dan Sunnah? Karena ada kebaikan versi akal, ada versi pikiran, kan gitu ya. Nah, kenapa ibu-ibu ngaji? Karena kebaikan tidak cukup diuji dengan pikiran dan emosi saja, tapi dia harus diaji. Harus diaji melalui Al-Quran. Seperti gini kan, ada orang yang mengatakan bahwa jadi akhirnya pandangannya itu sesat menurut ajaran Islam, bahwa semua agama benar, kan itu baik. Ya, terus ada juga yang salah juga ketika misalkan bagaimana menghadapi orang kafir di lingkungan, ya kan, ada yang dibunuh,
Ya misalkan ada yang diperangi, ada yang dibaikin, terlalu baik atau gimana gitu. Ya kan? Nah ini akhlak Islam itu mengajarkan kebaikan itu harus seperti apa? Ini ada runutannya. Ya, ada runutannya. Nah, kemudian yang kedua, dan ingat ya bahwa tabiat itu ya sering dicuri oleh lingkungan. Nanti akan dijelaskan di bawah. Tumbuh akhlak. Akhlak itu tumbuh sejak dini di keluarga. Jadi tidak bisa keluar dari lingkungan. Jadi gini, ada cerita ya, ahli masjid, tapi ternyata suka ngomongin keburukan rumah tangga orang lain. Ya, ngomongin ini muhasabah aja. Ini baru-baru ini. Tapi saya tidak akan menyebutkan orang dan TKP-nya karena ini kode etik jurnalistik. Ya, saya hanya ingin belajar dari sananya gitu. Ternyata, tapi ini rahasia. Jangan sampai bocor pokoknya. Tapi yang di kamera, aduh. Jadi ada live. Jadi gini, ternyata jalan menusuk monyong-monyong kabatur tuh karena tidak bahagia di dalam rumah tangga. Kedua, saya sedih kan ningali budak letik kene SMP ngabunuh lagi tentara kemarin tatoan dan lain sebagainya geus ngeluh nah urang kade di bapak gede cinta jeung bapak ibu di imah teh maka bersyukurlah kalau bapak ibu loba di imah berarti pagawean di luar enggak apa-apa pagaweannya memang di rumah menumbuhkan apa? Menumbuhkan cinta menyemaykan satu sama lain gitu kan tapang ijeng eta deui ya kan kajen bosan-bosan ke di pelong enggak ya kan tapi luar biasa ini ya ternyata itu akibatnya kalau anak lepas ternyata maksudnya anak baum tadi karena broken home di keluarga ya istri anu ngacacang di luar karena tidak bahagia di rumah tangga itu udah ada surveinya udah ada di survei itu ya dan ini masalah makanya lamun ayah ibu-ibu nu pikaresep pencicing tarang ngomong gitu tarang ngungkit batur gitu. Seri jarang ngomong tapi sekali ngomong nginjem duit wah itu luar biasa jadi tarang penting-penting tarang diobrol gitu. Ya berarti memang itu. Jadi Masya Allah itu gimana didikan suaminya gimana banyak ada seorang ada seorang muslimah di majelis taklim di masjidnya jadi perekat ternyata di rumahnya juga ternyata tukang bukan jadi perekat itu ibu-ibu itu jadi karompak gitu kan ya ternyata di mana gitu kan ngeleman nih gitu jadi perekat lah gitu nah itu teh ajaran maksudnya bapak ya kalau ingin lihat bagaimana akhlak akhlak seseorang itu bergaul dengan orang lain maka akan kelihatan karena itu kan ada orang yang kemudian kalau pengen tahu tabiat seseorang mah coba keluar selama 3 hari 3 malam tuh ya atau misalkan sebulan apalagi bakal ketahuan udah ya kan gimana kesabarannya gimana ibadahnya gimana emosinya dan seterusnya nah inilah yang disebut dengan keluarga dulu kemudian sekolah dan lingkungan itu al-musahabah tasrikut tabi'ah bahwa persahabatan itu bisa mencuri tabiat jadi lamun ibu ahli reading jadi ahli baca Quran maka akan berkumpul dengan ahlul Quran kalau ibu misal ahli majelis taklim akan berkumpul dengan ahli majelis taklim kalau ibu ahli majelis shopping maka akan kumpul di Baitul Mall ya Baitul Mall ya berkumpul di sana nah itu gimana ya karena singa tidak pernah nongkrong jeung domba namun akur nongkrong jeung domba wah orang keurut celi batur ya kan itu
itu nggak akan singa dengan singa lagi, bahkan singa nanti ada jenisnya lagi kan gitu, domba dengan domba lagi, me dengan me lagi. Jadi kita tak akan berkumpul dengan apa? Dengan makom keimanan yang selevel. Kalau kita mau lihat bagaimana keimanan kita, tinggal ya usaha babaturan udah. Itu aja. Itu aja. Makanya saling memperbaiki diri, saling menasihati satu sama lain. Kemudian pentingnya akhlak. Kenapa? Ini adalah misi utama diutusnya Nabi. Sebagaimana dalam sabda beliau, innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Bahwa saya itu diutus untuk menyempurnakan. Yang kedua, cermin keimanan. Dan akhlak itu tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada Allah. Apa akhlak dasar kepada Allah? Tauhid. Jadi kalau syirik itu akhlak yang buruk gitu. Ini termasuk akhlak. Ya, tauhid, harus mentauhidkan Allah. Kemudian misalkan akhlak dasarnya sholat, zakat, itu akhlak dasar. Ya, kepada sholat ya yang langsung kepada Allah itu adalah hablum minallah. Tapi juga hablum minannas. Ya. Yang ketiga, penentu keselamatan. Amal ibadah gugur jika akhlak jelek kepada orang lain. Nah, ini penentu keselamatan akhlak tuh. Saya kasih contoh dua. Yang pertama, dalam hadis itu ada ahli ibadah tapi ngurung ucing itu diberi dahar. Iya kan? Di mana tempatnya dia? Di neraka. Itu kata Rasul. Iya kan? Kemudian yang kedua, ada pelacur, pezina, banyak dosanya, ya. Dan kemudian dia bisa menjadi ahli surga karena memberikan minum anjing yang kehausan. Nah, ini kabar gembira bagi para pelacur se-Bandung Raya ya. Kalau mau masuk surga, jangan anjing kalah parah. Nah, itu bukan. Ini prosesnya harus. Nah, ini juga harus diuji, harus diteliti, harus ditabayuni. Kenapa? Apa yang membuat itu? Ikhlas. Ikhlas dia melakukannya, nggak ada orang, nggak ada apa. Nah, jadi keikhlasan mah sok sanaos Bapak Ibu, misalkan sekalipun ibu itu cuman micen runtah plastik di masjid, tapi ikhlas bisa jadi itu yang menyelamatkan kita dari api neraka. Amal itu jadi gede, pahala itu jadi gede di sisi Allah. Kalau apa? Ikhlas itu penentu keselamatan. Ya. Artinya amal kepada Allah itu penting. Jangan juga ada yang ngomong ngaji, ngomongin batur. Mending kena bitarang ngaji. Masa ngomongin batur gitu ya. Nah, ini jangan, artinya jangan begitu. Artinya ada yang memisahkan antara soleh ke Allah di masjid dengan soleh di luar masjid. Ini berkaitan. Ini adalah kesempurnaan. Jadi kita itu dituntut akhlak bagus kepada Allah, tapi juga akhlak di luar masjid, ya, kepada sesama manusia. Kemudian makanya ada yang beralasan penting mah akhlaknya saya sok sanajan kan sholat. Ya, ada yang gitu. Ini kan kalimat sesat. Ya kan? Dikiranya akhlak itu cuma senyum, cuma nginjemkeun duit, cuma meredahareun, cuma infak. Mungkin itu kebaikannya. Ya kan? Nah, ini ya tetap aja dia akhlaknya buruk sama Allah. Ya kan? Kita itu dituntut yang pertama itu justru akhlak baik terhadap Allah Subhanahu. Ya, jadi ini penting, ya. Makanya tidak boleh kemudian ada orang memang cara sholat itu penting mah amal. Benar bagur ka babaturan, senang sok bagur, sok naon, nggak cukup. Ataupun mungkin sebaliknya, dia ahli tahajud, tapi kebetulan belum tahajud, belum misalkan suami begitu melakukan KDRT misalkan, ya, bahkan KDRW, bukan hanya tingkat RT aja, dia tingkat RW juga, ya kan? Nah, itu nggak bisa begitu. Jadi dua-duanya jadi standar. Harmoni tanpa akhlak, ilmu, harta dan ibadah tidak akan pernah membawa
kebaikan. Ya, banyak orang dikasih ilmu tapi tidak mau berbagi, tapi bahkan dia hitung-hitungan jasa. Muncullah, ya itulah, muncullah dai-dai ta'rifiyah. Yang kemudian ya itu ulama yang mau dakwah tapi asal dibayar. Nah, boleh nggak gitu? Boleh nggak? Misalkan saya mau jasa ilmu, ya kan? Saya di bidang tafsir nih, ngajar segala macam. Dulu kalau undang saya 1 menit tarifnya 200.000 1 menit. Boleh nggak? Itu ulah kagok. Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau tidak tahu, jadi orang berilmu itu tidak sok tahu, tidak berizin masyarakat bingungnya, gitu tidak. Walau alam jawabannya, ya kan? Boleh tidak? Ada harus dijawab, ada jawabannya. Boleh. Memang orang lain bawahnya dalam ilmu itu, kan dokter juga jual jasa, ya kan? Ilmu juga jual jasa. Persoalannya dia boleh menikmati itu kalau memang mau senang di dunia. Sok enggak? Cokot kali. Tapi jangan sampai dia pernah berpikir dia punya bagian kelak di akhirat. Gitu maksudnya. Nah, kalau ini kan ada bayaran, sama dokter juga. Saya mah misalkan betul jasa saya dibayar, tapi saya pengen ngasih, pengen beri. Udahlah yang penting mah pengabdian. Bukan hanya ustaz, dokter juga sama. Ketika dia punya pengabdian semacam itu, maka dia mulia. Berarti dia ingin apa? Bukan keuntungan duniawi, ke akhirat dia. Ya maksudnya bukan berarti artinya Allah hanya membatasi dunia dan lain, tidak. Kita menginginkan balasan dunia dan akhirat. Cuman kalau kita hanya ingin menginginkan kenikmatan, kekayaan semuanya di dunia, ya ambil. Itu teh prinsip orang kafir yang gitu teh. Rusak keimanannya, sehingga gak ada pengabdiannya. Jelas sampai di sini Bapak Ibu. Boleh mang, ambil sebanyak-banyaknya. Dan bahkan saya punya teori, bahkan dari pedagang ahli niaga kafir, dari konglomerat orang kafir, lamun Bapak Ibu nyokot batik gede tila, maka moal bakalana keuntungannya. Kalau sering kita ngambil banyak, maka ibu bapak gak bakalan lana usahanya. Misalkan ibu bapak ngajual bala-bala 2 juta, boleh gak? Ulah kagok, lu kaya berlianan, lu kaya naonan. Ya, pek bae di payu mah, payu Pak. Karena bala-bala pernah diciwit ku Firaun misalnya gitu ya. Jadi bala-bala nanti payu jadi barokah misalkan. Gua juga silakan. Tapi Anda tidak akan pernah lama. Tidak akan pernah lama. Itu seperti apa? Ini sudah turun dunia, seperti popularitas, seperti kekayaan, seperti jabatan. Makanya ketika dia menginginkan 3 periode, jadi tadinya ketika dia menginginkan lebih dari periode yang diberikan, sarakah kan itu nah. Loba zolim ke batur, tepaduli erek budak kene, erek kolot kobo budak. Nya sih geus kolot ge, nafsunya makin kegedean. Jadi eta teh lamun dina ilmu akhlak yang paling dalam, ruhna ngagedean, awakna ngaripuhan. Iya. Makanya di sini banyak laki-laki yang istrinya opa. Jadi kok dia ya, nah itu jadi masya Allah. Jadi luar biasa ya, kekuatannya bertambah. Ya kekuatannya bertambah, tapi keawakan gitu itu maksudnya. Ya, nah itu yang harus kita. Ya. Kemudian dalilnya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Itu paling sempurna keimanannya. Inna man ahabbakum ilayya wa aqrabikum yaumal wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Jadi orang yang paling aku cintai, paling dekat tempat duduknya kelak di hari kiamat, di majlis, di pertemuan hari kiamat, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Jadi ini nggak bisa disepelekan soal berbuat baik kepada orang lain. Innal mu'mina la yudrika bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Orang yang mukmin itu bisa meraih derajat apa?
orang yang saum dan orang yang sholat tahajud, ataupun orang yang sholat, yang rajin berpuasa dan sholat dengan sebab akhlaknya yang luhur. Jadi lamun ibu bager kabatur teu kudu sholat jeung saum. Gitu ya. Iya kan? Harus ya. Karena sama dengan saum dan sholat, penting mah serengnya kabatur teu kudu sholat. Capek tetap gitu ya. Jadi tetap kan nanti kan ada beda-beda ya. Seperti Masya Allah, puasanya Allah. Rata-rata ternyata penyumbatan itu dari rusaknya jaringan otak. Ya, rusaknya jaringan otak. Sehingga kita mulai banyak belajar. Kenapa saya ngerasa gini, karena segitu sekarang. Itu karena masa lalu yang tidak baik. Ya, misalkan mata tadi kan Anda rajin ngobrol mata yang minus, plus itu ya, silinder lagi kan, jadi kukurilingan dengan itu kumaha ya kan, pakai kaca ya alhamdulillah, tapi kalau tengah mau rada burem gitu, rada itu apa akibat screen, layar screen karena macam rupa tidak komputer gitu ya, nonton komputer terus macam komputer segala gitu. Ini kan akibatnya terus ini proses bertahun-tahun. Apalagi saya dulu kan ngedit buku dan sebagainya, menerjemahkan itu sampai ribuan halaman. Ini bukan rusak. Makanya sekarang itu balik lagi karena tulisan. Jadi ibu-ibu mau diajar mainkan ditulis. Jadi langsung ditulis di buku. Gitu ya, itu lagi gencar, kemudian disebarkan, kemudian kode anjir jadi apa? Kaca soca termasuk otak tuh, misalkan ibu misalkan kan loba seneng seserian ningali si Dono, ningali Sahar, si Indro gitu ya, terus ningali bodor misalkan na TikTok sakedeung itu teh muncrat tuh dia tetap otak teh, otak kebahagiaan terus ngalir selama sejam, maka beres scrolling itu liar pusing gitu. Kemudian pulsa beak nyangu acan nangis akhirnya naon magicom dibabetkeun gitu ya. Babetkeun salaki pas datang bencenur garelu kan tahu kan endingnya bagaimana, saling membunuh gitu satu sama lain. Nah itu bisa serius ya kan. Benten sarang tadi sebenarnya mudah ibu nonton YouTube misalnya ceramah Ustaz JB 1 jam wenagen ya, walaupun mata anak-anak laptop pikiran buka kemana aja ya, tapi hiji tidak banyak masalah. Nah itu tuh yang merusak otak. Ibu olahraga sebetulnya, ibu olahraga ada lari, ada jalan pagi itu saya matahari, itu tuh luar biasa, dopaminnya itu alami ya kan, keluar deh. Ternyata itu yang bikin penyumbatan luar biasa. Kita terlalu banyak nyedot kebahagiaan dengan cara-cara yang instan ya. Mie instan juga kan jelek ya kan, jelek, maksudnya harusnya yang tidak campur pewarna, tidak apa ngen urang pas nengan eta salila kaburu lapar ngeuseuh eta ya kan. Nah itu makanya prosesnya yang harus benar-benar alami gitu ya. Oke, pembagian akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia. Tadi sudah dijelaskan, akhlak kepada Allah adalah tauhid ya, akhlak kepada sesama manusia itu ya diantaranya jujur, amanah dan seterusnya. Nah ini kan akhlak itu lebih luas dari moral, ada etika, ada attitude, ada akhlak, ada moral, ada etika, ada attitude. Ini harus bisa dibedakan. Yang pertama akhlak sumbernya apa? Wahyu. Akhlak itu sumbernya wahyu. Ini luar biasa, ini bagian akhlak, moral, etika, dan attitude. Ini pernah dipraktikkan oleh seorang sahabat ketika Rasul kedatangan tamu. Apa itu tegaduh tuangan di bumi kan? Ya kan, tegaduh tuangan di bumi langsung ditawarkan, Aisyah ada nggak? Nih. Kemudian dicari ke istri-istri beliau, tidak ada. Nah itu Pak, enaknya ya, kalau ada beberapa rumah, jadi
persediaan bisa ditanya. Tapi jangan dipraktekkan kalau tidak berani. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua terus sudah kemana-mana. Ya, yang kedua, dan beliau kemudian datang ke masjid, akhirnya ditenderkan. Siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu saya? Itu sampai ditenderkan soal tamu. Padahal nggak usah balik dewe kan itu, benar naon. Ya kan Nabi bisa ngomong gitu. Ya kan? Tapi kenapa? Karena tahu tamu itu jauh, butuh makan, butuh tidur, butuh istirahat dan sebagainya. Coba siapa? Akhirnya sahabat tempe dewe, saya ya Rasul. Ya kan? Dan akhirnya ya udah bawa ke rumahmu. Cuman dia lupa nge-WA istrinya. Di rumah ya naon gitu. Nah, di rumah ya cuman bagian untuk dirinya dan anaknya. Kata dia itu udah aja suguhkeun aja gitu. Ya, suguhkeun untuk kamu. Ya, terus kumaha tuh cenah ge tamuna tuh, tamu biar untuk samu semuanya akan makeun ke deui budak we sarekeun cenah. Iya, budak ditidurin dan belum makan kan. Kebayang itu lapar. Udah kumaha tuh cenah supaya pepene lah. Ya, biar saya yang menghadapi tamu dan akhirnya biar tamunya was-was gitu. Jadi biar tamu lahap makannya, ya nanti saya matiin lampunya gitu. Nelfon ke PLN, Paruman gitu ya. Nah itulah kalau ayo nak makan ke ya Paruman, lagi Paruman. Oh, udah nolok plok tuang kan, mudah gitu kan, udah beres. Dia juga pakai sendok tapi gak makan, ya kan? Gak makan. Ini pesannya apa Bu? Bagi ibu lalu nyuguhan tamu table manner. Namun ibu nyuguhan black jangan ada penipuan. Kongguan usina kiribi itu satu. Itu tidak bertauhid cara menjamu tamunya. Soalnya tamu teh geus kumerot erek jokot kue mari. Aya gelempeng sambel unggul. Nah, kedua, lamun hese dibuka pangmukakeun ku ibu ulah tepikeun sok mana sok leuit sok kusorangan sok mun dicokot ke blek Ramadan tarik teuing muraca anak kan izin ya dicokot di ku ibu ini masalah akhlak etika dan moral yang luar biasa Islam. Kemudian dipasihkan saya pernah teringat sampai sekarang soal dahar orang Mesir. Sampai saya kemudian berjanji saya tidak akan pernah ngepret orang Mesir. Dan udah sekarang enggak. Sengamuk-ngamuknya saya di Arab Saudi kalau ada masalah dengan orang Mesir bukan masalah rasis. Karena saya satu pernah dikasih minum, dikasih makan di sana. Kemudian yang kedua saya tidak pernah dipermalukan soal makanan dan minuman. Bagaimana? Namun eraan lebat ke masjid, parasmanan. Ya kan orang gitu dah ya malah masjid kurang ya masjid jauh begitu kan orang situ satu orang mana itu udah bilang itu cekat sapam cekat tapi kamu lah lain orang coba dulu ya teman sehingga orang luar mas kadek senang kadek bisa emali ini kayak tadi satu-satu yang membuat saya luar biasa soal table manner apa saya pas masuk mau buka bareng saya nggak ngambil langsung dipengnyanakin gitu. Ada yang ngambilin, kemudian gitu, Pak, nih makan. Allahu Akbar. Walaupun seletih kurang gini, cuma lihat akhlaknya seperti itu teringat sampai sekarang. Seperti si tamu ini nih, yang ke sahabat sampai mengguncang aras langit itu. Ya kan? Beres gitu, kemudian dia tidur, udah sok tidur. Nanti subuh saya bangunin. Kita ke masjid tidur si tamu kadang ada kehel sama ada tamu yang tanah gitu ya majenjeher sare kerek gitu ada sahabat kekeremukan yang budak mereka ya kan karena gak makan makanannya itu beak saya ya kan nah, akhirnya terus nahan lapar akhirnya dibuka langsung ke masjid dia udah ke masjid beres mau ke masjid Nabi sudah berjelaga di luar masjid. Nabi sudah ada di tempat gerbang masjid menunggu, langsung nanya ke sahabat, "Ari peuting maneh nanaonan? Semalam apa yang kamu lakukan?" Kok Rasul tahu? Ya saya lihat di WAG, di WA.
Ada yang posting. Siapa yang ngasih tahu? Ternyata yang posting langsung malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada, katakan kepadanya, Allah tersenyum karena kelakuannya. Saya tuh merinding. Ya, betapa mulianya itu agama ini. Ketika dia membela orang lain, ternyata dihargai di langit. Luar biasa. Rasul sampai mengatakan, ini luar biasa. Qad a'jabakallah. Allah itu sampai takjub. Kalau Allah sudah takjub, apa yang kamu minta? Semuanya diberikan. Karena nasihat itu baru ketemu. Kamu lamun kah? Ustaz, ayo tak ada maunya. Kita menggoreng kesimpulannya. Artinya ini mulianya. Makanya saya tuh paling luar biasa. Kalau kenapa ya Nabi kok bisa sabar? Punten ya, apakah Nabi osok pada saya jangan rumah tangannya baca sirah secara detail, string. Tapi Nabi senyum, Allahu Akbar, bagaimana saya dapatkan gitu? Saya sering baperan jadi kepengaruhan temurni jeung istri budaknya jeung budak. Garut jeung budak udah. Bahkan sarwana udah. Kok Nabi itu tenang, santai. Iya, Ibu ceritakan ulahnya ini bisa dilakukan. Pernah itu yang taplok tarigu itu yang Aisyah sama Hafsah, iya Pak, taplok tarigu, tepung terigu depan Rasul, mambak dua-duanya, dua istrinya itu parasehat depan Rasul, tersenyum, bener, santai. Nah ini nanti ada pendidikan bagi keluarga bapak-bapak yang berniat. Tapi kalau nggak berniat nanti ada dari saya itu, tapi ini tidak akan ini ya karena berbayar nanti. Enggak. Ya, jadi itu ya bagaimana belajar luar biasa tentang. Kemudian tabiat, perangai, standar kebaikan dari Al-Quran dan Sunnah. Sifatnya tetap, contoh jujur, amanah, dermawan, dari dulu juga sama sampai sekarang. Kalau moral sumbernya budaya itu budi dan daya. Budi itu ya prikerti ya, akhlak juga ya. Kemudian kalau daya itu hasil daripada pikiran manusia, adat dan kebiasaan. Ini mah sesuai zaman, tempat, dan norma. Contoh, minum alkohol di barat kan biasa. Bahkan di beberapa tradisi juga biasa. Di Jepang, misalkan ada sake, biasa dalam pesta-pesta tertentu. Tapi bagi Islam mah nggak ada yang adat dan budaya tidak ada. Apa yang dilarang tetap haram, apa yang diwajibkan maka tetap wajib. Tidak ada yang tetap gitu ya. Atau misalkan pakaian bikini. Ya, bikini itu kan normal. Di orang lain itu normal. Lamun ke pantai pakai bikini, itu sih hukum dia pakai bikini ke pengajian, digerbukan, dikarungkan, kabaya kan Bu ya pajar gede masanya di sini katanya ada orang-orang ini. Jadi saya kenapa pakai contoh yang ekstrim gitu? Karena sekarang muncul pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa pakaian itu standarnya kelayakan, asal nutup tubuh, sekalipun muka ini tidak seksi, tidak apa, sekalipun tidak berkerudung, maka boleh, itu pakaian yang layak katanya. Nah ini banyak yang karena kerudung itu tradisi Arab, budaya Arab, jadi ditembaknya ke sana. Ya, nah ini penyesatan terhadap generasi sekarang. Ini penyesatan. Jadi makanya harus dibedakan antara akhlak dengan budaya itu sampai di mana batasannya. Kemudian kalau etika ini mah kebiasaan, watak, logis dan rasional. Kalau ya ada orang tersenyum ya balas dengan senyum dan itu harusnya. Tapi kalau akhlak, kalau seorang itu saya senyum, orang lain nggak senyum, maka saya harus tetap tersenyum. Itu akhlak. Itu akhlak. Ya. Jadi ulah sarwana. Nih lihat ya, cuma saya enak nih sih pada sami jangan abi di pengajian. Mana memang ada masalah jangan bisa sedih. Ini di gang dari beladinya di Baduy. Ada pas sedek-sedek udah terseli kami. Tenanya. Hari itu nanya, cicilnya ada sarwana hiroh itu teh. Sami. Ibu mau yang lebih baik? Bapak mau yang lebih baik? Balas dengan yang justru lebih baik. Ulangannya kita baik dulu. Saya cina abdi sok masih beasiswa ke budak-budak lah, tapi menik itu cina keluarga nanti ke abdi. Itu ujian orang beriman itu.
Apakah Anda akan tetap merek atau merek? Anda bisa nggak jadi tidak merek kadulur Anda karena dulur Anda pikas belet? Bisa nggak Ibu jadi temerek? Bisa, kayak Abu Bakar tadi dicabut kan? Manusiawi Abu Bakar. Manusiawi. Tapi punya keimanan yang lebih baik karena ditegurnya langsung oleh Allah. Nah itu masa sering ada katurung katutuh bagi orang baik itu begitu. Orang teker hadir, maka luar biasa, jembarnya itu luar biasa. Ya, saya Masya Allah ya ketemu dengan seseorang yang kesieun kalungitan segala rupa gitu. Jadi hidupnya itu udah tenang, udah benar-benar ngerasakan amanah, boga dipakai, boga denginyir gitu. Nah itu ada itu. Karena apa? Udah hidupnya itu udah benar-benar dengan ridho Allah. Ya, jadi orang yang ridho Allah itu gini Pak, Bu, akan dikasih berkah. Kalau orang baik dibimbing Allah, itu akan dikasih berkah. Berkah apa? Berkah cukup. Berkah itu mencukupkan. Ada orang triliunan tapi tewarak-warak kemudian yang terus korupsi banyak. Loba, contohnya ratusan tuh gitu itu. Tuh ratusan triliun pikir kamu gaji 900 juta. Ya, bahkan di dekat-dekat sini, di dekat sini. Ya konglomerat yang saya masuki, motor gede loba, mobil loba, dan lain sebagainya. Ya Allah, ini kan garasi ukul di mana tuh gitu. Iya kan? Tapi ada yang nggak kepake. Didiemin, paling cenah nganggo giraha aja seberapa tahun pajak terus dibelan. Aduh ya Allah. Ya kan? Emang dosa gitu. Tapi pas di ke kamu abdi atau hiji paji, itu dibiarkan. Iya kan? Itu dibiarkan. Ya, nah itu sifat harta teh. Ya, lagi hiji jadi bikin. Sebab kenapa saya ngomong gitu? Sebab saya tidak dikasih seperti itu. Dalam dikasih seperti itu, maka kalau saya punya banyak duit, saya juga tidak akan jauh di si eta. Iya, jadinya, iya kan, mobil diulas-ulus. Ada ini. Loba mobil tapi mau dipakai ukur nganter pengajian, nganter tatangga, sieun bau, sieun naon mau pakai jang makanan, jang majlis taklim, makanan Jumat berkah gak mau dipakai angkutannya. Kenapa sieun bau? Banyak yang pada mobilnya banyak enggak yang begitu? Loba. Banyak. Ya kan? Tapi aya nu teu boga mobil, hayang nawarkeun mobil, tapi teu boga mobilnya. Loba nu ngarimpi eta mah. Ya kan yang sedekah tapi itu bukan ada naon gitu, bagus. Tapi ketika dibere cicing itu keluar dari si ayah yang loba nginjem duit, ya kan? Baik. Nah kita keimanannya harus melampaui, ya melampaui kebiasaan orang. Attitude itu cerminan nyata seperti yang jadi attitude itu sikap ya, sikap perform yang paling luar ya, paling luar yang paling kelihatan ya, ramah saat senang dan dingin saat marah, itu biasanya. Jadi jadi itu saya ya waktosnya udah pas 1 jam. Nah, jadi akhlak ternyata persoalannya lebih besar ketimbang moral, etika dan juga attitude. Nah, dan akhlak yang hakiki jawabannya satu, harus ikhlas karena Allah. Ya, boleh nggak kita pamrih? Boleh, asal pamrihnya kepada Allah. Pamrih dibenarkan, diwajibkan, seperti orang sholat hayang ka surga, itu harus. Katanya ada yang kalau channel kita berbuat baik karena pengen surganya, berarti orang tidak karena Allah. Jadi dipisahkan antara surga, neraka dengan Allah. Ini salah. Surga Allah, Allah surga dan neraka itu satu paket. Ya kalau kita misalkan takut berbuat maksiat karena takut ke neraka, ya itu tidak syirik, itu kan harusnya takut kepada Allah gitu maksudnya. Kan kenapa harus takut ke nerakanya? Nah ini pemisahan yang menyesatkan. Ya, jadi karena apa? Karena saya disuruh oleh Allah untuk takut. Dan kenapa Anda ingin surga? Karena saya dijanjikan Allah untuk mengharap surga. Makanya ada syair, ya Allah, aku itu
pengen banget masuk ke surgamu tapi gak punya kualitas akhlak yang baik. Tapi aku juga takut ke nerakamu, ya. Sementara perbuatan justru banyak seperti ahli neraka. Jadi yang di mana tuh? Jadi ke surga segan, ke neraka sungkan. Terus hayang di mana? Dawu tempat tongkat tilu. Ya misalkan ya, surga, neraka, Cibaduyut. Itu Cibaduyut tuh misalkan. Kan nggak ada surga, neraka dah. Ya kan? Dan nanti ada yang Arab yang di pertengahan juga tetap nanti pada akhirnya disurgakan dan di neraka. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, menghiasi akhlak mulia bukan dengan akhlak buruk ya. Jadi akhlak juga ada akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Dan yang terakhir, menghasilkan pais keislaman. Pais itu suasana yang islami. Seperti suasana yang islami itu satu, mengucapkan salam ini dasar. Assalamualaikum dimanapun berada. Tolong, kita tidak negeri muslim. Kemudian di Bandung itu negeri santri. Ulah so gengsi mengucapkan salam di mall, di mana, di pependak itu ya. Kan kantor saya kita syukurin jeung keluarga ya ke bioskop. Assalamualaikum. Atau di bioskop Waalaikumsalam. Ya kan? Maksudnya karena ketika nonton bareng keluarga dan lain sebagainya ini jadi masalah silakan. Salam. Kemudian juga misalkan di WhatsApp juga ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saling mendoakan. Ini teh akhlak. Ya, jangan disingkat-singkat Indonesia Hoream gitu ya. Salam juga punya as WRWB gitu ya. Atau misalkan ada juga as gitu, as sungkul. Ya kan ini as teh lamun bahasa Inggris mah bujur itu teh. Iya, penghinaan nggak boleh gitu. Atau ada juga saya bilang AWW gitu. Ya apa AWW? AWW gitu. Maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab pusing kuring lalaki kayak gitu. Ya jangan malas berdoa. Paling saya pengen ngedoain orang yang meninggal, takziah, baca istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah ada orang yang sakit, Allahumma rabban nasi. Jangan singkat-singkat. Itu bagian dari adab. Ya, adab seorang muslim. Kemudian habit, maka bakal ada teman. Ada teman orang yang muslim lagi. Jauh dari lingkungan toksik. Jauh dari lingkungan toksik itu kalau kamu gak kuat diomongkeun batur, maka jangan bergaul jeung sok ngomongkeun batur. Gitu. Lamun kamu gak kuat hidup dengan orang yang pelit, maka jangan bergaul dengan mereka. Ya, yang disebut pencuri tabiat itu gitu tadi. Kalau ibu asalnya cager bager tapi kemudian lingkungan tidak baik, ya kan? Lingkungan piknik gitu ya. Lalu misalkan gitu ya, akhirnya salaki katoler-toler gitu, keluarga ditinggalkan ya, walaupun majelis taklim sekalipun. Kalau kewajiban yang dasar ini tidak dijalankan dengan baik, maka akhlaknya runtuh, struktur akhlaknya jelek ya. Nah inilah kita kenapa ngaji, kenapa harus mencari ilmu, biar tahu mana yang harus pertama didahulukan, kemudian baru ini ya. Seperti misalkan gini, ini rahasia yang terakhir, jangan sampai bocor. Orang mau bocor kurang gil. Jadi kahayang ngolowi itu disebutnya kebarudak ainatnya disebut overthinking, tidak sesuai dengan kemampuan. Sementara Allah yang maha pemilik alam semesta ini juga tidak pernah membebankan seseorang di luar kemampuan. Sederhananya, lamun sholat bisa bari nangtung pek, lamun teu kuat nangtung bari diuk, lamun teu kuat bari diuk bari ngagoler, lamun teu kuat wah, ya kene, isyarat, ya kan? Isyarat. Akhirnya ramun geus keluar isyarat, kuburkeun. Iya kan? Allah itu tidak pernah membayar dan tidak akan menghiri-hiri pahala. Bapak tehem, sholat sebulan penuh, ibu perempuan head,
Harus ada libur, manusia ya mau cari istri itu dikasih liburan karena melahirkan gitu. Setiap bulan tunjangan di Allah. Ya kan? Akhirnya ibu mau keren, abu masuk sana aja nih, mending kene sholat ya kayak gitu. Ditambi mah, kaya nu gitu ya teh. Di Bandung aliran anak UG. Iya, itu ada aliran yang sholat perempuan itu sholat ketika jadi gak mau dikurangi pahala. Semuanya ada pahalanya masing-masing. Kalau ngerti bagaimana urusannya. Nah, overthinking itu akhirnya kenapa terjadi overthinking itu banyak kahayang obakayang itu dua ternyata dalam surat Al-Baqarah itu yang pertama adalah riba. Ya, surat Al-Baqarah sebelumnya kan la yukallifullahu nafsan illa usaha, itu kan ayat terakhir. Nah, sebelumnya itu kenapa ada taklid yang membebani diri sehingga kita itu susah bahagia, makan banyak resah dan gelisah. Yang pertama adalah riba, yang kedua adalah utang. Dan akhirnya apa yang terjadi, seorang ibu muda membunuh anak-anaknya dua, ya kan, digantung segala macam, dan itu terjadi dekat dengan daerah kita. Saya di Banjaran itu ya kemarin itu, aduh ya Allah. Tadi ini saya kan ahli ngaji karena ngerti akidah. Tapi kenapa katutup pikirannya? Ya, apa mana anu bener, anu bagus? Apakah itu pertanda peringatan ayat itu barusan? Ya, nah ini menjadikan dia kalah. Nah, urusan hutang yang bunuh diri kan, lamun hutang tinggal bayar, gampangnya kan gitu Pak? Tidak. Setan itulah kerasukan yang sebenarnya ketika setan menguasai jasad Anda. Hawa nafsu gitu. Kenapa? Kosong imannya. Iya, itu ya. Jadi agar kita seseg lagi iman, maka kembali lagi kepada Al-Quran. Dan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, terakhir saya juga ingin memperkenalkan Al-Quran medis ini ya. Al-Quran tentang kesehatan, bagaimana kalau seandainya kita dilanda keraguan dan lain sebagainya. Ini hasil karya beberapa teman-teman alumni Al-Azhar. Ini ada Al-Qurannya, ya ada Al-Qurannya, terus kemudian ada terjemahnya. Di sini ada keterangan kesehatannya, ya apa doa ragu, apa doa ketika kita misalkan ada banyak gelisah, cemas dan lain sebagainya. Ini menurut kesehatan rohani dan juga jasmani. Pokoknya mah di sini teh dibahas dari masalah soal doa ragu sampai bagaimana membasmi kutu pokoknya mah. Iya ada. Makanya di kita itu dalam haji dan umroh kan kenapa harus ada tahlik, kenapa harus ada cukur, kemudian harus ada tahalul. Ini ternyata luar biasa pesan kesehatannya. Ya, pesan kesehatannya apa katanya? Lamun loba kutu dibotakan. Nah, lamun loba hama diberantas katanya ladangnya. Itu luar biasa tuh teori-teori itu. Nah, ini tuh berdasarkan jurnal kesehatan. Ya, sekarang lagi sosialisasi, mangga nanti ada ayah yang wakaf ya untuk mangga saya nanti akan serahkan ya, untuk ini. Jadi kalau misalkan ada yang berminat, mangga boleh. Tinggal ada beberapa lagi lah. Saya beberapa nantilah. Masalah segala macamnya mari ngicip di luar ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah. Bapak Ibu sadayana sehat walafiat ya, istiqomah terus dalam kebaikan sampai kita kemudian wafat dalam keadaan husnul khatimah ya. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan dari Ibu-ibu. Tidak ada, dari Bapak-bapak tidak ada. Masih ada waktunya sih? Untuk satu orang enggak? Ibu udah agak mepet gitu ya. Tapi di luar tema tentang kunut najilah. Kenapa kunut najilah itu dilakukan harus ada instruksi dari ketua umum? Satu. Yang kedua, kenapa dibatasi misalkan 1 bulan sudah selesai? Ketiga, kondisi seperti apa sehingga kita diajukan untuk kunut najilah? Misalkan itu Palestina, misalkan menemukan hancur, lalu kita Ini 3 pertanyaan dari satu orang. Terus di luar tema. Jadi ini kena cas. Ya. Saya jawab singkat saja. Saya singkat saja bahwa kapan kunut nazilah dilakukan ketika terjadi
bencana yang sifatnya meluas di satu daerah, terutama di daerah-daerah Islam. Dan sekarang kenapa ke Palestina? Karena memang Palestina juga meluas. Sekarang tuh negeri-negeri Arab kena juga. Negeri Arab juga kalau menyerang ini jadi perang besar. Kalau menyerang ini, Qatar mereka sudah diserang, Yaman dan sebagainya. Tuh. Kemudian yang kedua, kenapa harus nunggu misalkan dari Jamiah, dari PP dan lain sebagainya? Karena biar ada bahasa yang sama, doanya diatur, maka walaupun bisa saja. Misalkan udah di masjid bisa aja di masjid kita misalkan tanpa ada instruksi, misalkan kita kalau ini sudah masuk ke bencana yang dimaksud untuk kunut tanzilah, maka tidak mengapa. Tapi itulah justru kenapa harus ada instruksi, karena harus dibahas dulu. MUI juga sama, harus dibahas dulu kan, harus dibahas apakah ini masuk ke kategori kita kunut tanzilah dan sebagainya, bagaimana redaksinya. Bukan berarti doa dari Rasul itu, bukan. Artinya doa juga bisa kita kemana-mana. Nih doanya seperti apa, apalagi masalah politik, tidak harus hati-hati. Jadi redaksinya disesuaikan dengan redaksi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, nah gitu Bu. Ya, jadi itu aja untuk ketertiban saja. Ketertiban karena kita hidup bersama perlu dikaji. Kita juga tidak boleh ini misalkan guru gusu. Kalau guru gusu ya begitu. Akhirnya contoh misalkan yang sholat gaib untuk para syuhada, akhirnya dilakukan di baru di sini masih dilakukan, ini dilakukan. Jadi tertib. Apakah proses ibadah seperti itu benar? Nah ini juga harus dibahas. Ya kalau gitu, ya sebentar nanti kita juga kan banyak umat Islam yang meninggal, misalkan, apakah itu juga harus digaibkan atau gimana gitu. Nah ini tentu saja harus dibahas hati-hati karena soal ibadah. Ya, tidak ujung-ujung karena ibadah itu sifatnya tauqifi. Tauqifi itu menunggu dalil. Ya, tidak nyanyahuanan karena dalil. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu saja, tutup dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak ilmu yang telah disampaikan pada kesempatan ini yang luar biasa. Hatur nuhun Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Nah, kemudian yang selanjutnya barangkali sebelum kita tutup, sebagaimana tadi awal kami sampaikan bahwa pengajian kita ini dihadiri oleh Bapak Lurah yang baru gitu, Bapak Lurah Cibaduyut Kidul. Tadi kita sudah ini badak yang didebikeun panginten Pak Lurah taruh panginten sakatan taruh mangga dihaturaneun Pak Lurah mangga.